Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga kita semua sejahtera dan dalam keadaan baik. Nah, jadi pertama saya sebelum masuk ke pembelajaran, kita semangat pagi dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, semuanya bilang semangat pagi dengan seperti ini. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Ya. Selamat pagi. Semangat pagi. Jadi semangatnya harus seperti di pagi hari terus. Oke, mulai ya. Nah, semuanya sudah masuk di aplikasi Zoom, semua peserta? Sudah, Bu. Oh, sudah semua ya, sudah hadir ya. Kalau sudah hadir semua, pertama saya akan menyampaikan tentang tujuan dari pertemuan kita kali ini. Pertama, pertemuan kali ini itu bertujuan untuk memahami konsep tujuan pembelajaran dan memahami 3 aspek dalam tujuan pembelajaran sehingga kita semua bisa dapat menyusun rangkaian kalimat tujuan pembelajaran yang akan diterapkan pada kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya, saya akan mohon izin untuk share screen PowerPoint yang sudah saya siapkan. Sudah tampil ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah memahami tentang prinsip dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran hari ini adalah terusan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang konsep tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah tujuannya yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk prinsip penyusunan itu sudah dibahas minggu lalu, prosedur penyusunan juga minggu lalu. Jadi dimohon untuk sambil mengingat pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Kan kalau CP itu sudah dibagi per fase. Jadi apa fase yang untuk kelas 7? Ada yang masih ingat? Termasuk fase apa? Kelas 7 Kelas ya? 7 ya? Iya, kelas 7 masuk fase apa ya? Fase Fase D. Fase D, Bu. Oh iya, bagus. Semua Bapak Ibu memori ingatannya luar biasa sekali ya. Jadi kita kelas 7 itu fase D, jadi kita harus mengambil capaian pembelajaran dari fase D pertama kali dulu untuk menyusun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu harus memuat 3 aspek. Yang pertama itu sudah saya sampaikan, pengetahuan kompetensi, kemudian konten, dan juga variasi. Ya, yang pertama itu 3 aspeknya, yaitu kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk ataupun kinerja. Jadi kata kerja operasional yang bisa kita gunakan. Contohnya nanti saya akan contohkan, ini penjelasannya dulu ya. Ini misalnya contohnya peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia misalnya. Nah, ini untuk kompetensi. Jadi ingat-ingat ya, nanti kita akan diskusi ini lagi. Ibu akan nanya apa itu kompetensi, konten, dan juga variasi. Selanjutnya, aspek yang kedua yang perlu ada dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu adalah konten. Nah, jadi konten itu adalah ilmu pengetahuan, inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Jadi itu materinya apa yang akan didapatkan oleh siswa. Itu adalah konten. Jadi kita perlu mencantumkan biar jelas tujuan kita. Selanjutnya yang ketiga, 3 aspek yang ketiga, variasi. Variasi itu sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, penggunaan keterampilan berpikir kreatif,
kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Dan perlu diingat lagi dalam pembuatan variasi ini juga bisa kita mengacu pada profil Pancasila yang kita inginkan, misalnya bernalar kritis. Nah, itu boleh Bapak Ibu pilih sesuai dengan materinya, juga kondisi lingkungan, dan juga siswanya maupun dari gurunya. Oke, kalau sudah, itu adalah materi. Ini sebelumnya saya akan memberikan contoh, kalau yang tadi itu saya penjelasan terkait 3 aspeknya. Sekarang langsung saja saya akan memberikan contoh dari apa itu yang termasuk dengan kompetensi, kemudian konten, dan juga variasi. Nah, misalnya ya, contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Misalnya tujuan pembelajaran 1, misalnya menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Jadi ini yang saya tandai warna kuning, ini adalah kompetensi menjelaskan. Kenapa? Karena ini adalah kata kerja operasional yang kita gunakan. Ini bisa juga melihat di taksonomi Bloom. Bapak Ibu dapat melihat di situ sesuai dengan CP nanti ya, ada hubungannya dengan CP juga ini. Kemudian hukum Newton. Nah, jadi hukum Newton ini adalah materinya. Misalkan yang saya ambil contohnya adalah materi IPA misalnya ya, tentang hukum Newton. Nah, ini adalah kontennya. Dan yang ini menggunakan kata-kata sendiri, ini adalah variasinya. Jadi nanti siswa disuruh menjelaskan tentang hukum Newton menggunakan bahasanya sendiri, nggak boleh terpaku sama buku ataupun sumber lainnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengeksplor dari diri siswa, itu kan jawabannya nanti beda-beda. Nanti kita juga bisa mengetahui seberapa besar atau sejauh mana pemahaman siswa terhadap apa yang sudah kita berikan tentang materi hukum Newton. Dan di sini juga ada 2 kata kerja, menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Ini menceritakan juga termasuk kompetensi. Nah, untuk yang contoh kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Jadi tetap ya, yang warna kuning ini adalah kompetensi, juga kata kerja operasional, yang dipakai untuk melaksanakan tujuan pembelajaran itu. Kemudian solusi ini adalah variasi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah kompetensinya juga. Konservasi energi dalam skala rumah tangga ini adalah konten. Konservasi energi dalam skala rumah tangga ini adalah materinya. Ini sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Halo, selamat pagi. Bisa, Ibu. Bisa ya, Bisa. apa yang Ibu jelaskan bisa diserap dengan baik. Jadi untuk memberikan feedback, saya mau nanya dulu ini sama Bapak Ibu. Semoga gak lupa ya apa yang disampaikan saya. Oke, saya nanya langsung tanpa ditunjuk karena kita semua Bapak Ibu guru, jadi tentu saya langsung mau bertanya siapa saja boleh. Saya mau ngetes dulu seberapa jauh penjelasan yang saya jelaskan ditangkap oleh Bapak Ibu semua. Nah, saya mau nanya, mungkin bisa apa itu kompetensi? Ada yang bisa menjelaskan atau mengulang apa yang sudah saya jelaskan? Ini saya mau bertanya 3 aspek saja, boleh perwakilan dari tiap kelompok satu-satu untuk menjelaskan ulang atau mereview ulang terkait apa itu kompetensi, kemudian konten, dan juga variasi. Baik Bapak Ibu, bisa disilakan untuk menjelaskan atau mereview ulang. Nanti saya nilai ya. Baik, Bu. Ini dinilai tugas diskusi nih. Siap. Saya mau menjawab, Bu. Kompetensi. Oh, siap. Ya. Ya. Kompetensi di sini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan ya oleh siswa
atau bisa diaktualisasikan, nggih. Bentuk produk atau kinerja yang abstrak menunjukkan siswa berhasil mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Itu dengan cara menggunakan kata kerja operasional dapat diamati dan dapat mengacu pada taksonomi Bloom. Seperti itu mungkin. Oh iya, bagus sekali Bu Sinda. Kita beri aplaus dulu ya untuk Bu Sinda ya. Selamat Bu Sinda sudah menjawab dengan bagus. Pertanyaannya Terima kasih, sesuai, Bu jawabannya Rikaya. sesuai dengan apa yang saya inginkan. Monggo selanjutnya tentang konten dan variasi. Boleh perwakilan dari kelompok lain ya. Ya, saya mencoba menjawab Bu Rikaya Oke, dari Bu. kelompok 1. Jadi apa sih konten itu? Konten adalah di sini materi atau ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang biasanya diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran, seperti itu. Jadi istilahnya dulu itu materi pembelajaran, teman-teman. Oke, sangat bagus sekali Bu Rosi. Kita juga beri aplaus ya untuk Bu Rosi ya. Terima Tangan dong untuk Bu kasih. Rosi. Terima kasih. Selanjutnya terakhir ya. Nanti setelah ini kita akan ada ice breaking biar kita refleksi sejenak, biar tidak terlalu stres. Selanjutnya konten. Siapa ini yang mau menjelaskan dari kelompok lain juga? Dimohon partisipasinya ya, karena keaktifan di dalam forum ini juga akan dinilai sama Ibu. Ibu, saya bisa menjawab dari kelompok lain. Ya, Bu, siap, silakan. Ya, variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu yang dimaksud dengan variasi, Bu. Jadi proses berpikir, keterampilan proses berpikir. Intinya itu. Sudah, Bu? Ya, sudah. Oke, jawabannya juga sungguh luar biasa ya. Kita juga berikan aplaus sebagai bentuk apresiasi. Terima kasih semuanya. Ternyata Bapak Ibu di sini semuanya hebat. Saya bangga kepada kalian semua. Oke, selanjutnya sebelum saya masuk ke tahap selanjutnya, kita ice breaking sejenak ya. Sudah siap untuk ice breaking? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang adalah instruksinya adalah ikuti apa yang saya katakan. Saya berikan contoh ya. Jika saya bilang gajah, gajah besar. Semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Oke, sudah mengerti? Sudah. Sudah. Oke, kita tes dulu ya, tes dulu ya. Nanti yang salah disuruh nyanyi sama saya. Ya, siap. Oke. Gajah besar. Semut kecil. Ular panjang. Cacing pendek. Perintah yang kedua ya, kita dibalik nih untuk melatih fokus pada pembelajaran kali ini. Kalau saya bilang gajah, itu tetap besar tapi gerakannya pendek. Kecil, maksudnya kecil. Kebalikannya dari semut. Gajah besar. Gajah besar. Semut besar. Semut kecil. Bingung ya? Jadi dibalik ya. Kalau yang tadi itu mudah, sekarang lebih agak rumit sedikit aja. Semut kecil. Gajah besar. Ular panjang. Cacing pendek.
Oh iya, semuanya sudah fokus semua ya. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan ke materi ya, karena kita sudah refresh lagi. Jadi, saya share screen dulu ya, lagi ya. Nah, nanti setiap peserta dari perwakilan kelompok ini kan ada perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti saya akan minta untuk menyebutkan mana yang termasuk kompetensi, konten, dan juga variasi. Tadi kan sudah secara pengetahuan Bapak Ibu sudah bisa mereview dari penjelasan saya. Hari ini juga saya akan meminta Bapak Ibu untuk membedakan langsung ketika dihadapkan pada tujuan pembelajaran Bapak Ibu guru lain misalnya. Nanti Ibu membedakan mana yang termasuk kompetensi, konten, dan variasi ya. Di sini semuanya ada 4 kelompok kan, perwakilan saja. Sudah siap Bapak Ibu? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, saya tampilkan. Ini ya, ini sudah ada 4 tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran. Ntar dulu. Ini ada tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, dan tujuan pembelajaran 4. Jadi semua kelompok akan mendapatkan tugas untuk membedakan mana yang kompetensi, kemudian konten, dan variasi. Nah, untuk kelompok 1 ya, silakan ini tujuan pembelajaran 1 bisa langsung dibedakan. Baik, Ibu. Dari kelompok 1. Di sini Ya, tujuan silakan. pembelajarannya peserta didik mampu menceritakan flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitar dengan menggunakan kata-kata sendiri melalui pengamatan. Di sini yang menjadi kompetensinya adalah menceritakan. Sedangkan kontennya ini adalah flora dan fauna. Untuk variasinya mereka menceritakan ini, menggunakan kata-kata sendiri melalui pengamatan. Tuh kalau menurut kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, Oke. Bu Rosli. Nanti jawabannya tunggu dulu ya, semuanya dulu Ibu suruh sebutkan satu-satu. Siap. Oke, jawaban dari Bu Rosli sudah saya simpan. Selanjutnya kelompok 2 disilakan untuk membedakan mana kompetensi, konten, dan juga variasi. Disilakan. Ya, baik Bu. Ya, Pak Ingin Akbar. menjelaskan perbedaan di kalimat yang kedua di tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep flora dan fauna dengan kata-kata sendiri. Nah, di sini yang menjadi kompetensi adalah kata menjelaskan, kontennya yaitu flora fauna, untuk variasinya adalah dengan menggunakan kata-kata sendiri. Mungkin seperti itu dari kelompok 2. Ya, terima kasih Pak Akbar sudah mewakili dari kelompok 2. Saya juga. Ya, Bu. Saya Silakan. nyoba kelompok Ya. 3. Kompetensi yaitu mampu menyebutkan, kemudian kontennya flora dan fauna, kemudian variasinya adalah pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, itu Oke, dari Bu kelompok Simina. 3. Terima kasih. Saya dari kelompok 4 akan menyimpulkan dari hasil pembahasan atau diskusi kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Bu Rukaya, yaitu tentang konsep tujuan pembelajaran. Yang di sini yang saya tangkap adalah ada operasional komponen tujuan pembelajaran. Itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah kompetensi, konten, dan juga variasi. Seperti itu. Kemudian tadi juga sudah diberikan contohnya di tujuan pembelajaran, mana yang termasuk kompetensi, konten, dan juga variasi. Mungkin seperti itu dari kelompok 4. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Sinda sudah memberikan kesimpulan pada proses pembelajaran kali ini. Apa yang disampaikan Bu Sinda itu benar sekali. Dalam tujuan pembelajaran kita harus ada 3 aspek yang perlu dimasukkan dalam pembuatan tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan barusan, kompetensi, konten, dan juga variasi. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian pertemuan kita kali ini tentang konsep tujuan pembelajaran. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah karena sudah bisa melaksanakan kegiatan kali ini dengan lancar dan mudah. Semoga barokah.
Alhamdulillah. 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 Amin. Bisa tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.